Udah? Udah. Oke. Sekarang ketemu lagi di balik setiap cerita pasti ada story-nya. Nah, ini adalah konten yang kedua dari konten ini. Mana gue akan bercerita tentang sebuah story. Sulit mendapatkan sebuah nama dan sulit menjelaskan maksud dan tujuan konten ini, acara ini gitu. Pokoknya pada dasarnya gue pengen cerita aja. Pengen cerita sesuatu yang pernah gue alami atau sesuatu yang belum pernah gue alami. Ya cerita orang lah atau cerita orang dan gue akan menanggapi ceritanya gitu ya. Untuk sementara ya gue akan bercerita tentang sesuatu yang pernah gue alami aja. Kalau lo di rumah atau dimanapun yang ngerasa punya cerita yang bisa di-share ke sini, silakan di email di studio9.palapa@gmail.com ya. Nanti gue akan bacakan cerita lo dan gue akan kasih komentar, kasih apalah gitu. Ya, pokoknya gitu dah. Ya sulit banget ya ini ya. Iya. Di konten yang lalu kita ngomongin tentang rezeki, sekarang kita ngomongin tentang jodoh. Kan ada yang bilang kan, ada 3 tuh yang misteri. Rezeki, jodoh, sama maut. Ya, kemarin rezeki, kita ngomongin jodoh. Nah maut nih kapan kita ngomongin. Katakan aja nggak ada yang tahu ya. Kalau umur ada yang tahu, tinggal lihat KTP-nya doang kan tahu umur ya. Ini gue pengen ngomongin tentang jodoh yang gue alami. Jodoh gue sama Ria ini memang datangnya itu di tempat yang tidak terduga sama sekali gitu. Kalau gue flashback lagi gitu, sebegitu misterinya Tuhan mempertemukan 2 orang yang di suatu saat ditakdirkan untuk berjodoh dalam sebuah pernikahan gitu. Gua ketemu Ria itu saat gue masih ada, ada pesawat. Kedengeran gak nih? Kedengeran banget. Kedengeran ya? Karena ini memang dekat Halim. 4 bulan, ya. Habis. Yang 9 bulan udah lahiran. Jadi gue ketemu istri gue itu di Radio SK. Di konten yang lalu gue pernah ceritain keberadaan gue di Radio SK itu sekitar tahun 2005. Dan nah itu yang dibilang sepertinya nih kok sebegitu misterinya 2 insan ketemu dalam satu kesempatan yang di luar dugaan banget gitu, bahwa itu akan berlanjut ke sebuah jenjang pernikahan gitu. Jadi pada saat itu gue inget banget lagi Imlek, hari Imlek itu libur, kantor tuh libur. Tapi ada pendengar yang datang untuk ngambil hadiah karena dia menang kuis itu di sebuah acara di Radio SK. Karena itu kantor lagi libur, yang ada gue lagi siaran, tapi siaran tetap, tapi administrasi libur gitu. Akhirnya gue samperin dah tuh si pendengar yang dapat hadiah ini. Pendengar ini perempuan. Pasti lo menebak itu Ria kan? Iya, gue juga nebak waktu itu lo Ria ya. Enggak, bukan. Pendengar ini bawa temen, nah temennya itu si Ria gitu. Dia nggak dengerin Radio SK katanya sih waktu itu ya. Gitu. Jadi gue berkenalan saat itu di situ tuh. Berkenalan sama yang gue nggak tahu saat itu, nggak ada kepikiran juga saat itu bahwa ini akan menjadi jodoh gue yang akan dipertemukan di sebuah lembaga pernikahan. Jadi cukup misteri memang ya, cukup misteri bagaimana 2 insan itu bisa bertemu gitu. Jadi yang sekarang ngerasa belum ada ketemu sama jodohnya ini ya, segala tempat tuh mungkin aja, segala kesempatan tuh mungkin aja lo dipertemukan dengan jodoh lo yang suatu saat akan terikat dalam sebuah lembaga pernikahan gitu. Dan jodoh ini juga membawa konsekuensi macam-macam ya. Begitu kita udah masuk ya, gue mengenal istri gue itu 2005-an, 2007 gue menikah.
nggak tahu juga itu berjalan apa namanya ya, ikutin arus aja gitu, ikutin arus aja kehidupan yang akhirnya sampai di sebuah lembaga pernikahan. Dan lembaga pernikahan itu, gue pernah dulu menikah, tapi gagal di pernikahan yang pertama gitu. Gue pernah juga pacaran lama gitu, pernah pacaran lama dan ujungnya nggak menikah gitu. Sampai satu titik gue menyadari bahwa ternyata kita tuh harus punya, selalu dalam sebuah hubungan harus punya target yang harus diperbarui setiap setiap periodenya gitu. Mungkin yang awal tuh waktu gue pacaran gue masih cinta monyet lah, bucin-bucinnya lah gitu waktu SMA gitu. Nggak direstuin sama orang tua gitu. Sampai lama, hampir mungkin 9 tahunan lah gue pacaran. Sampai akhirnya direstuin sama orang tua, tapi akhirnya pisah. Memang nggak jodoh. Cuma mungkin penyebab tidak jodohnya itu karena tidak ada lagi usaha untuk membuat itu menjadi jodoh. Kan kita bisa memilih takdir kita, kalau jalan ke sini hasilnya ini, kalau jalan ke sini hasilnya ini. Sampai satu titik gue menyadari bahwa dalam sebuah hubungan itu kita harus selalu memperbarui target supaya perjuangan tuh tetap ada bareng-bareng gitu. Mungkin contoh yang dulu gue mentargetkan dapat restu orang tua, begitu udah dapat restu orang tua kayaknya ya selesai gitu ininya, perjuangannya segitu, sehingga ikatan itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi memasuki pernikahan gue yang ini, gue selalu punya target-target yang gue bikin sendiri bareng istri gitu, dan selalu diperbarui gitu. Ada orang juga mungkin yang targetnya tuh menikah gitu, sehingga lupa merencanakan bagaimana kehidupan setelah menikah, sehingga banyak yang kaget gitu, setelah menikah kok begini, setelah menikah kok begitu, padahal mengenal udah cukup lama, pacaran udah cukup lama. Karena selama pacaran atau selama menuju sana itu yang diomongin itu cuman bagaimana sampai menikah gitu, lupa ngomongin bagaimana after menikahnya gitu. Karena banyak loh apapun yang sudah mengenal sejauh mana pasangan lo tapi udah menikah itu selalu ada hal-hal baru yang wah ternyata begini ya, ternyata begitu ya gitu. Hal-hal kecil yang bisa bikin berantem gitu, hal-hal yang ini begitu ngerasa udah nikah, wah udah dapet target kita, sehingga perjuangannya jadi kurang keras lagi, atau juga saling mengertinya kurang menurun lagi, egonya naik, pengertian tambah turun jauh pada saat masih pacaran gitu. Masih pacaran kan yang namanya juga lagi baru kenal, lagi hot-hotnya tuh biasanya ego kita turun, pengertian atau toleransi naik gitu supaya ini tetap bisa berjalan gitu. Nah begitu masuk ke pernikahan memang banyak hal-hal baru yang dirasain gitu. Punya anak juga demikian gitu. Ada hal-hal baru yang baru dirasain pada saat kita punya anak. Kita bisa sadar kenapa orang tua kita dulu memperlakukan kita seperti itu. Kita baru sadar karena ada perasaan-perasaan yang baru kita bisa mengerti pada saat kita udah punya anak. Betapa besar ada gitu ternyata rasa cinta yang demikian gede, yang kalau istilahnya itu unconditional love gitu, cinta yang nggak bersyarat gitu. Sama pasangan mungkin ada syaratnya juga gitu. Cuman sama anak itu seperti ada sebuah rasa lagi yang baru dapat, rasa cinta yang nggak perlu syarat gitu. Emang gue cinta aja sama orang ini gitu. Dan itu biasanya lebih total lagi kita berusaha membuat mereka bahagia gitu. Jadi di satu titik ada kekhawatiran juga pada saat menikah, rezeki gimana gitu. Ada orang yang memberikan optimisme gitu. Lo nikah aja udah. Nah, kalau udah nikah rezeki lo jadi tambah gitu.
awal-awalnya nggak masuk akal gitu ya. Pada saat gue punya rezeki yang biasanya gue pakai untuk diri sendiri, ini harus dibagi untuk beberapa pos gitu, untuk beberapa pos. Ini cukup apa enggak gitu. Ada optimisme yang gue dengar bahwa rezeki itu akan nambah pada saat nikah gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ya, apanya dong. Ternyata bener loh, menikah itu bisa menambah rezeki kita kalau usaha lo lebih keras. Karena begitu kita nikah, tahu kita punya tanggung jawab, harusnya konsekuensinya yang benar adalah usaha lo jadi lebih keras untuk menjemput rezeki. Sehingga dengan usaha yang lebih keras, harusnya rezeki yang dijemput juga lebih banyak, rezeki yang didapatkan juga lebih banyak gitu. Dan gue merasakan itu gitu, ada dorongan untuk berusaha lebih lagi dibanding waktu masih belum menikah gitu. Jadi mungkin itu ya, mungkin itu ininya makna dibalik menikah itu menambah rezeki gitu. Kalau emang lo berusaha jauh lebih keras dibanding saat ku sendiri kulihat foto dan 3GP. Cerita itu tuh Cing, pas nikah sama Karya tuh Cing udah jadi artis tetap banget Oh enggak, belum gitu? iya Pak, awal gue nikah itu tahun 2007, gue udah ada di TV sih, tapi secara ekonomi namanya baru di TV belum settle saat itu gitu. Sampai gue siaran juga di TV juga saat itu. Tapi secara ekonomi belum gue kasih ini aja deh gambaran ya. Gue waktu itu saat udah menikah itu gue siaran di radio Woman Radio. Itu adanya di Menara Imperium Kuningan. Gue siaran jam 5 sampai jam 7. Jam 5 sampai jam 7. Nah gue kesana, terus selesai siaran jam 7, gue gak pulang dulu. Gue pulang nanti jam 10, jam setengah 11 gitu. Bukan karena betah di situ, tapi menghindari macet. Bukan karena bete kalau macet, bensin. Jadi gue saat itu berpikir, kalau gue pulang jam segini, bensin gue bakal habis nih. Jadi gue tunggu aja dulu dah, gitu, sampai setengah 10, karena uang pas-pasan gitu. Jadi harus dipas-pasin gitu. Gue pulang jam 10 supaya jalanan lancar, bensin juga nggak terlalu ini karena gue waktu itu udah bawa mobil dan mobilnya lumayan boros gitu. Gue harus berhitung gitu. Ya artinya gue rezeki gue ya cukupnya ya segitu gitu. Dicocokin sama rezeki, kasih pengertian juga aja, nggak usah pulang jam segini dah. Gue juga tetap ada di kantor di radio, terus gini udah macet bensinnya, biasanya habis itu bensin harus bisa 2 kali lipat gitu. Jadi ditunggu. Jadi ya segitulah artinya rezeki gue hanya segitu gitu. Baru segitu gitu. Sampai satu saat gue ngerasa memang mana katanya menikah menambah rezeki gitu. Saat itu gue masih berpikiran ini, tapi begitu dipikir-pikir lagi ternyata memang harus bergerak gitu. Harus bergerak untuk mendapatkan rezeki yang lebih gitu. Usahanya juga harus lebih, kualitas kemampuan lo juga harus lo asah supaya lo bisa lebih. Biasanya kalau udah nikah konsekuensinya biasanya ya, harusnya menurut gue ya harusnya seperti itu gitu. Begitu saat ada tanggung jawab yang lebih di diri kita, artinya juga kita harus punya effort yang lebih juga supaya tanggung jawab itu bisa kita penuhin gitu. Ya rentetannya itu gue 2007 itu sebelum Abdul Temon gue ikut ini, gue ikut itu ya segala macem. Yang dulu gue nggak pernah mau ikut casting, gue sampai ikut casting gitu. Walaupun akhirnya nggak keterima juga sih ikut casting gitu. Sebelum punya anak, Karya kerja juga nggak? Kerja. Sebelum menikah, istri gue tuh
apa namanya kerja. Dia seorang wanita kasir. Enggak, karirnya emang jadi kasir. Emang jadi kasir beneran. Dia seorang wanita kasir gitu. Dan gue meminta memang untuk berhenti kerja gitu. Gue yang meminta untuk istri gue itu berhenti kerja gitu pada saat menikah. Jadi saat menikah bahkan dia berhenti kerja saat kita mempersiapkan pernikahan gitu. Jadi saat menikah udah nggak kerja gitu. Harusnya kalau ada gue memang yang menuntut itu gitu, tapi harusnya dengan ada tuntutan itu gue juga harus punya tanggung jawab atau punya punya rasa yang lebih untuk biasa dia dapat duit ini harusnya gue bisa menyediakan lebih lah gitu ya itu kan hasil kompromi bareng-bareng gitu. Dengan uang yang segini cukup gak menghidupi keluarga kita ya gitu ya, dapat formulanya yaitu cukup, tapi harus irit di sana, harus irit di sini gitu, harus macam-macam. Kalau mau makan juga, mau makan keluar, kita tuh selalu berhitung dulu makannya gitu. Ini harganya nih makan tuh di seafood 48 tuh, gue tuh selalu ngitung tuh, makan kepiting harganya segini, ini segini gitu. Jadi datang ke sana udah nggak kaget, udah tahu apa yang harus dibeli, udah tahu apa yang harus dipesan gitu, nggak ini lagi karena kondisi uangnya adanya segitu gitu dan dipersiapkan gitu. Ya memang mampunya segitu ya hidup di lingkungan yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jangan besar pasak daripada pasak ungu. daripada tiangnya gitu memang itu yang bahaya. Oh iya, sampai satu saat ya ini memang ini ya di masa-masa kok uang cuma nggak cukup gitu, perasaan gitu ada aja gitu, mepet terus gitu, tapi toh hidup tetap berlanjut kan sampai sekarang. Buktinya gue ada di sini itu. Ada di satu masa mepet terus gitu uang gitu, kadang-kadang sampai harus gadein emas. Gue sampai gadein emas begitu selesai pernikahan, akad nikah, besoknya gue langsung gadein tuh mas kawin. Jadi pernikahan gue disupport oleh pegadaian. Saking harus bayar itunya gitu. Sampai satu saat di waktu-waktu yang menikah itu ya uangnya mepet terus tuh, kadang lebih banyak minusnya ya kayak gitu. Terus nah ini perempuan nih baru sadar juga gitu bahwa PMS itu sedemikian gawatnya gitu ya. Jadi pada saat di kamar nih, gue dulu masih baca koran gitu. Gue lagi lihat ini koran. Dan gue lihat dulu masih banyak tuh di koran tuh lowongan pekerjaan di Kompas tuh. Ada 1-2 halaman penuh lah gitu loh yang iklan baris tuh lowongannya. Gue baca itu gitu. Setelah baca itu, ini istri gue ada di samping gue tinggalin nih. Gue keluar ngambil minum apa-apa gitu. Tersinggung. Katanya, Ria, lu nyuruh gue kerja lagi. Ngasih itu suruh gue lihat lowongan kerjaan gitu. Dia tersinggung, ngerasa gue nyuruh dia kerja lagi. Kocak dah pada itu dah. Gara-gara udah saking mumet ya, uang nggak ada gitu, uang pas-pasan mulu gitu. Dulu lu nyuruh gue berhenti, sekarang lu nyuruh gue kerja lagi. Apaan sih gue bilang gitu? Itu apa ngasih koran pas bagian lowongan pekerjaan ya, aduh kocak dah gue bilang gitu. Ternyata itu lagi PMS lagi itu emang kacau dah gitu ya. Ya begitulah gitu, memang up and down-nya tuh selalu ada di pernikahan, dan setiap pernikahan orang nggak sama ya. Setiap pernikahan orang nggak sama, orangnya beda. Terus nilai-nilai yang dipegang juga beda, kondisinya juga beda, kesempatannya juga beda. Lain Ya. mirip kerincing. Pas
Tapi permasalahan mungkin pencetusnya sama, ekonomi, terus apa namanya ego yang naik ya, tapi akhirnya masing-masing ya memang itulah namanya menyatukan dua orang yang mempunyai perbedaan ya, itu harus legowo, harus kompromi, lagi-lagi kompromi, apa namanya, kolaborasi lah gitu. Harus ada yang ditekan, harus ada juga yang dipegang gitu. Tekan pegang ham. Iya gitu. Konklusinya apa ya, orang gue ngomong apa sih ini? Apa acaranya judulnya gue ngomong apa sih gitu ya? Gue ngomong apa sih gitu? Ngomong apa sih? Waduh, ABCD Abdel cerita deh. ABCD. Atau ya itulah antara ya. Siapa tahu ada yang ini mau tayang apa sih? Puasa belum. Oh masih lama ya. 2 minggu lagi. Ini kita bikinnya jauh sebelum bulan puasa. 2 minggu sebelum puasa ya. Oh 2 minggu lagi puasa ya. Oke lah kalau begitu ya. Jadi kalau ada yang punya sesuatu yang ingin diceritakan, bagaimana cerita hidup lo, silakan lo kirim email ke studio9.palapa@gmail ya. Ada di deskripsinya ada. Nanti di subjeknya tulis apa? Cerita gue gitu ya. Cerita gue gitu ya. Kita anonim kalau mau tidak ngomongnya. Kita nggak bacain namanya. Kita bacain emailnya tapi ya. Semoga memotivasi. Ya semoga acara ini bisa memotivasi bagi pemirsa-pemirsa yang melihat acara ini, mudah-mudahan termotivasi. Mudah-mudahan tidak merasa punya masalah sendirian, mudah-mudahan tidak pernah merasa masalahnya adalah yang paling berat, karena pada dasarnya pada saat kita punya masalah, gue lah paling kagak tuh ngerasa aduh gila kayaknya masalah gue tuh berat banget gitu. Dan di luar ternyata masih banyak orang yang punya masalah yang mungkin lebih berat dan hidup tetap jalan asal kita mau berusaha atau bergerak. Ya, sampai ketemu lagi di acara ini, acara yang akan menemani gabut-gabut lo semua. Iya. Karena ingat, di balik setiap cerita pasti ada story-nya.